Sebelum kita baca kitab, mungkin kita mulai sekarang baca kitab dari jamaah. Jadi sebelum saya baca kitab ada salah satu jamaah yang baca untuk lebih ngambil berkahnya lagi. Siapa jamaah yang berani baca kitab? Kasih mic untuk Ustaz Abdul Aziz. Ya, kasih mic. Ini dia Ustaz Abdul Aziz. Ya, bismillah, baca. Berkah. Halaman 38, alinea terakhir. Su'ila al-Fudail bin Iyad. Jawarih. Mi'raj. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wal qabul tamam lirrasul. Ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya syahada salihin min masyariqil ardi magharibiha, thumma ila hadrati jami'il aqtab wal autad wal abdal, thumma ila hadrati sayyidina al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, thumma ila Imam Ahmad bin Isa al-Mahani sallallahu alaihi wasallam, fikir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyid Imam Abdul Rahman Segaf usul furahim, thumma ila hadrati jamil aqtab wal autad wal abdal, jami' masyayikhina fid din wa jami' abain mahatina azwajina dzurriyyatina ahbabina ajma'in, thumma ila hadrati salwan al-hajjam kana hajjam syekh kalimat syafi'an الله في الأرض يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرار منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. نوينا تعلم تعليم تذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير دلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله ينفعنا ظاهرهم باطنا، يجعل المودة والرحمة لنا ولهم. برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى وسيد الإمام أبي حميد محمد بن أحمد الغزالي، جميع الأقطاب والأوتاد والأبدال، جميع مشايخنا في الدين، حبيبنا وقدرنا الزمان جنة هذا الزمان إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca surat Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Sukat bin Karyo Semito.
Beliau salah satu pengurus Masjid Jami' Guru Sya'ban yang lalu dan cukup aktif, dan lama beliau menjabat sebagai ketua RT di kampung ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan keluarga-keluarganya keluarga yang saleh dan salihah, berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Dan almarhum Bapak Sukat bin Karyo Semito, Allah Subhanahu wa taala jadikan teladan buat kita zahir dan batin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. سئل الفضيل بن عياض فقيل له. Ketika ditanya Sayyidina Imam Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, wahai Abu Ali. Jadi ini dipanggil lagabnya, karena beliau mempunyai anak namanya Ali, makanya dipanggil ya Aba Ali, wahai Abu Ali. Mata yakunur rajulu salihan, kapan seseorang itu bisa menjadi saleh? Kalau kita mau menjadi orang saleh, ini lihat pertanyaannya dan apa jawaban dari Sayyidina Imam Fudail bin Iyad, salah seorang pemimpin para wali pada zaman dahulu. Sebelum zaman Al-Imam Al-Ghazali, karena ini Al-Imam Al-Ghazali mengambil banyak contoh dari beliau. Kapan seseorang menjadi saleh? Kemudian Sayyidina Imam Fudail bin Iyad menjawab, idza kanatin nasihatu fi niyatihi, jika nasihat itu ada di dalam niatnya. Kalau misalnya niat kita selalu mau nasihatin orang, itu baru dalam rangka kita bisa menjadi orang saleh. Niatkan kita baru bangun tidur niat untuk nasihatin orang. Atau sabil haqqi atau sabis sabr. Mereka orang-orang yang beruntung adalah orang yang selalu memberikan nasihat kebenaran dan nasihat kesabaran. Wal khaufu fi qalbihi, dan ada rasa takut di dalam hatinya. Ada rasa takut, artinya rasa takut dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau misalnya amal ibadahnya kurang, takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Takut. Makanya orang habis salat bukan alhamdulillah yang pertama kali mereka baca, tetapi astaghfirullah. Karena takut, ya Allah, ini salat saya diterima enggak oleh Engkau ya Allah. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Jadi ada rasa takut yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam hatinya. Wasidqu fi lisanihi, dan jujur dalam lisan, berkata jujur. Lisan dan hati berkata sama. Jangan lisan berkata A, kemudian hati berkata B. Wal amalu shalihu fi jawarihi, amal saleh ada di dalam anggota tubuhnya. Matanya selalu melihat kebaikan, mulutnya selalu berkata yang baik, pendengarannya, telinganya yang dia dengar kebaikan, semuanya baik. Qala Allah Ta'ala fi mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman ketika mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ahmad, wahai Ahmad. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dengan ungkapan nama langsung.
Karena ketika itu tidak ada yang lainnya. Makanya dipanggil ya Ahmad. Tapi ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi dengan kata-kata Nabi, enggak dengan kata-kata Muhammad. Itu karena lewat perantaraan malaikat Jibril. Makanya di situ ada kata-kata penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini kan Allah dan Nabi Muhammad saja, enggak lewat perantaraan malaikat. Jadi langsung antara Allah dan Nabi Muhammad, Allah mengatakan ya Ahmad, ya Muhammad gitu. In ahbabta an takuna awra'an nasi, jika engkau ingin menjadi orang yang paling wara'. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Ahmad, kalau engkau mau menjadi orang yang paling wara', Ahmad itu salah satu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad banyak. Ada riwayat mengatakan 99 nama. Ada Ahmad, Muhammad, Yasin, Tahir, Abul Qasim, Al-Muddathir, Al-Muzzammil, Taha. Itu nama lain dari nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syafi' Al-Musyaffa'. Itu kan kalau misalnya kita berada di Masjid Nabawi, itu ada tulisan-tulisan itu nama-nama lain dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau engkau ya Ahmad, ya Muhammad, mau menjadi orang yang paling wara'. Apa sih orang yang paling wara'? Orang yang paling apik dalam beragama. Awra'an nas, orang yang paling wara' adalah orang yang paling apik dalam beragama, menjalankan agama dengan apiknya. Ini apik lebih baik daripada kebaikan. Orang sudah menjalankan agama itu sudah baik. Orang sudah menjalankan agama itu sudah baik. Tapi ini apik betul. Orang sudah makan berjamaah baik, tapi apik. Misal kita makan berjamaah, itu sunnatul Rasul, kita makan berjamaah. Tapi ini lebih daripada sunnatul Rasul lagi yang dia jalankan. Dalam makan ngobrol seadanya, makan yang layak, yang artinya ada di hadapannya diambil, yang jauh ya tidak diambil. Kemudian kalau misalnya dia memungkinkan untuk membersihin, dia bersihin. Jangan ada sisa kotoran yang ada di plastik, yang andaikan ada diambil. Jangan ada sisa-sisa yang ada diambil lagi. Misalnya bekas batuknya dia dengan tisu, dia taruh di dalam sakunya, itu namanya apik. Jangan dibiarkan bekas kotoran itu ada di tempat sampah. Jadi ambil, dia sendiri yang buang di tempat sampah. Itu namanya apik. Gitu. Ibarat orang boleh-boleh saja makan di mana saja boleh. Tapi kalau misalnya kira-kira ini kita mau apik, jangan makan sembarang makan. Di warteg kita makan. Banyak orang gitu. Boleh enggak kalau misalnya menurut kita? Boleh, enggak ada masalah. Cuma kita mau apik aja. Kita beli di warteg, kita beli nasi, kita beli lauk, makannya di mana? Di rumah. Itu maksudnya saya katakan apik. Gitu. Jaga betul-betul muruah, jaga wibawa. Gitu. Kalau misalnya makan di situ aja enggak, apalagi kalau misalnya makan-makan di jalan-jalanan. Ada kan kalau misalnya ada tempat-tempat santai, kalau di sore hari atau di pagi hari, di hari Sabtu atau hari Minggu, itu banyak dagang-dagangan, banyak apa namanya? Apa kalau tempat-tempat ramai itu? Car Free Day. Terus ada lagi apa namanya itu? Ya, namanya saya lupa. Ya, yang kayak begitu. Ya, lebih baik kita beli, kita makan di rumah. Itu namanya apik. Jadi lebih tinggi daripada kebaikan. Kebaikan memang itu baik. Enggak ada orang yang mengatakan makan di warteg enggak baik. Enggak ada. Baik. Cuma dia apik nih, dia jaga. Dia jaga betul-betul jaga. Jadi tas tinggi kalau disebut dengan apik. Kalau orang udah apik berarti tinggi nih derajatnya. Gitu. Makanya kan mereka para ulama-ulama jangan kita ajak makan seperti di warteg-warteg.
Derajat mereka enggak seperti derajat kita. Kalau kita makan di warteg enggak ada masalah. Tapi kalau ulama makan di warteg jaga. Bukan jaga gengsi, bukan. Jaga wibawa. Kalau gengsi, ginari gengsi lagi. Jaga wibawa mereka. Ya, di tempat orang yang pada saling rokok, kebal-kebulan. Ulama kita dikebulin dengan rokok di sana dan di sini. Kan kesian. Gitu. Kalau kita kira-kira mau ngajak guru-guru kita makan di restoran Padang. Restoran yang mahalan dikit, biar terjaga wibawanya mereka para ulama-ulama saleh, gitu. Itu namanya apik ya jamaah sekalian. In ahbabta an takun awra'an nasi, jika engkau mau menjadi orang yang paling wara di kalangan manusia, izhad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia. Zuhudlah engkau di dunia artinya engkau melakukan sesuatu tanpa engkau pandang bahwa engkau sudah melakukan sesuatu. Engkau melakukan sesuatu, engkau enggak pandang bahwa engkau sudah melakukan sesuatu. Kalau engkau seorang alim, engkau banyak dakwah, engkau enggak merasa bahwa engkau sudah banyak dakwah. Itu namanya zuhud. Kalau engkau kaya, engkau banyak bersedekah, engkau enggak merasa bahwa engkau sudah banyak bersedekah. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu dia punya ilmu banyak, dia punya harta banyak, dijalankan di sisi Allah, tapi dia enggak merasa. Yang lebih parah kebalikan dari zuhud, dia enggak punya ilmu, tapi dia mengaku bahwa dia sudah banyak berdakwah. Dia enggak punya harta, dia enggak banyak bersedekah, tapi dia mengatakan bahwa dia sudah banyak bersedekah. Ini khawatir orang-orang model seperti ini. Izhad fid dunya warghab fil akhirati, dan cintai akhirat. Kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Jadilah kita nanti orang wara. Jadi kalau misalnya ada dunia, ada akhirat, mana yang kita pilih? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ada dunia, ada akhirat, kita pilih akhirat. Mau apapun juga yang kita pilih adalah akhirat, akhirat dan akhirat. Kalau kita sudah membiasakan mana dunia, mana akhirat, kemudian yang kita pilih akhirat, nanti bakal melahirkan sifat-sifat wara' di dalam diri kita. Wara', apik kita dalam beragama, enggak selebor kita dalam beragama. Apik betul. Kalau dia makan apik betul. Gitu. Kalau dia minum apik betul. Kalau dia ngomong tertata gitu. Itu namanya orang-orang yang apik, menjalankan kebagusan lebih tinggi lagi dalam beragama. Faqala, kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada Allah. Ini dalam Mi'raj. Ya. Dalam Mi'raj kemudian baginda Rasulullah bertanya kepada Allah, Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, kaifa azhadu fid dunya, bagaimana aku bisa zuhud di dunia? Bagaimana caranya aku bisa zuhud di dunia? Faqala, kemudian Allah berfirman, khudz minad dunya biqadri ta'ami wa syarabi wal libasi. Ambil dunia menurut kadar makan, minum dan pakaian saja. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil dunia untuk sekira-kira ukuran makan, minum dan pakaian saja. Udah itu aja. Ukuran makan, minum dan pakaian, udah itu ambil dunia. Kalau engkau mau zuhud, duit engkau banyak, berarti itu yang banyaknya itu disedekahkan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil cuma untuk makan, minum dan pakaian, udah itu aja. Makan, minum dan pakaian. Sekira-kira kita dalam satu hari makan, minum dan pakaian kita, istri dan anak-anak kita berapa? Udah sekian rupiah, sekian rupiah. Kita punya banyak harta. Nah, berarti yang harta yang lainnya untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah. Untuk membantu ulama, untuk masjid, untuk musola. Yang sekira-kira kalau misalnya ngebangun masjid dan musola nggak pakai kecrekan, nggak pakai apa namanya, yang di jalan-jalanan, ya Rabbi bil Mustafa bal imagosidana, nggak pakai kayak begitu, menjaga wibawa mereka kaum muslimin. Nah, kalau misalnya kira-kira orang sudah menjalankan proses seperti ini, benar semuanya. Mukasyafatul Qulub, makanya dikatakan oleh mereka para ulama, ini kitab Mukasyafatul Qulub, bagaimana kita
punya hati termanage. Kalau kita bisa menjadi orang baik, bisa, tapi untuk memanage hati bisa gak? Banyak orang yang hatinya kira-kira baik, bisa termanage gak? Kalau sudah ada termanage hatinya, udah mudah, sudah mudah, sangat mudah, karena dia ngikutin aturan yang ada, gitu. Jadi ucapan-ucapan di sini, apa yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali itu semuanya menyentuh hati jemaah sekalian. Allah berfirman, kalau engkau mau bisa zuhud, engkau ambil buat makan, minum dan pakaian dalam seharian, enggak lebih udah. Jadi kira-kira nih hari Minggu kita makan, minum dan pakaian berapa rupiah? Udah itu aja. Enggak usah pakai mikirin besok. Besok ada rezeki, ya udah alhamdulillah. Enggak usah pakai ditaruh-taruh di bank, enggak usah disimpan segala. Enggak usah persiapan nanti buka puasa pakai apa. Allahu Akbar. Nisfu Sya'ban aja belum sampai, puasa yang dia pikirin. Ramadan, kemudian baju baru dan sebagainya. Jauh. Ini bukan orang-orang yang zuhud nih kalau begini jadinya. Ada orang nangis. Bu, kenapa nangis? Iya, anak saya belum punya baju baru. Allahu Akbar. Nangis yang enggak ada manfaatnya. Ya, nangis yang tidak ada manfaatnya. Apakah itu nangis ibadah? Bukan. Enggak perlu nangis kok nangis. Nangis di waktu yang bukan pada tempatnya untuk nangis. Wala tudakhir li ghadin, jangan kau simpan untuk hari esok. Allahu Akbar. Jadi itu kalau untuk hari Senin, ini kan besok Senin. Untuk lauk besok apa ya? Untuk ini enggak. Sekarang kira-kira nih hari Minggu kita makan roti, kita nasi, udah. Makan, minum dan pakaian kita, udah itu aja. Kalau kita mau zuhud. Kalau kita betul-betul mau zuhud. Ini kan betul-betul termanage nih. Kalau orang mau menjadi hatinya itu baik tuh diatur. Nah, seperti ini. Tapi kalau nggak mau ikut aturan, nggak termanage hatinya. Jauh dari manajemen hati. Atau yang disebut dengan manajemen kalbu. Gitu. Ada latihan manajemen kalbu. Latihan manajemen kalbu sih, Masya Allah, pelitnya luar biasa. Bukan manajemen kalbu. Latihan manajemen kalbu. Boleh latihan manajemen kalbu, tetapi ini praktik langsung, praktik nyata. Ibarat kalau misalnya ada anak kuliah disebut dengan kuliah kerja nyata. Orang bisa dilihat warok gegara dia minum. Kalau orang minum berantakan, bukan warok namanya. Dia main hembat aja. Blok, tahu-tahu panas. Makanya ente punya mulut kan bukan seng. Jangan minum-minum aja. Pelan-pelan dulu. Kan malu kalau misalnya kira-kira ini panas. Mau nggak mau kalau di depan orang dia minum juga, digelek juga. Tapi jontor dia punya bibir habis itu. Nah, kelihatan warok seseorang dilihat dari gaya minum. Dilihat dari gaya minum. Nggak usah pakai panas gak ya? Enggak usah, pelan-pelan aja lihat. Kan terasa. Kira-kira panas gak? Kan kita nih bibir ini kan daging yang sensitif. Panas, yaudah jangan diterusin. Itu diantara ciri-ciri orang yang warak. Ini buka puasa nih, orang pada buka puasa. Dia pikir buka puasa, setiap buka puasa airnya air dingin doang. Tahu-tahu udah disiapin sama pengurus masjid air panas. Dia pikir air dingin, dia main bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumbuh. Berarti bukan orang warak itu dia. Pelan-pelan. Emang pada mau kemana sih? Ya, gitu. Makan juga pelan-pelan. Emang mau kemana? Pakai baju juga pelan-pelan. Emang pada mau kemana? Emang tuh kelihat gerakan orang-orang warak kayak gitu. Nggak usah pakai jauh-jauh segala, gitu. Entar dulu. Akhirnya sendalnya ketinggalan. Dia mau berangkat sendalnya ketinggalan. Gimana ceritanya? Gitu. Wadum ala dzikri, dan selalu mengingatku. Allahu Akbar. Kita diajarin untuk mengingat Allah. Kita punya harta, tapi kita suruh sedekahin. Kita punya jiwa, tapi untuk zikir. Bagaimana hati enggak rusak? Bagaimana hati ini enggak bakal bisa benar? Ini hati bakal bisa benar
Kalau kita selalu ingat kepada Allah, sementara kita enggak ada kepanikan tentang permasalahan dunia. Dia tidak punya kepanikan tentang permasalahan dunia bukan karena tidak punya dunia. Dia punya dunia, tapi dunianya dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya tadi saya katakan dakwahnya guru, dakwahnya ulama, untuk masjid, mushola, untuk majelis alim, untuk kemaslahatan umat. Bukan karena yang disebut dengan orang zuhud, bukan orang kaya, dia kaya. Bukan yang disebut dengan orang zuhud, bukan punya ilmu, dia ilmunya banyak, tapi dia banyak bersedekah. Sedekah ilmu dan atau sedekah harta. Makanya istimewanya itu dia sedekah ilmu dan sedekah harta. Istimewa. Nah, siapa orang-orang istimewa? Manhum afdalun nas? Siapa manusia yang paling istimewa? Di mana dia bisa bersedekah ilmu dan bersedekah harta. Kita punya guru Al-Habib Umar, bukan cuma sekadar ilmu yang beliau sedekahkan, harta yang beliau sedekahkan. Beliau punya rumah satu, kemudian ada rumah satu lagi, rumah yang satu yang awal untuk dakwah. Punya dapat satu rumah lagi, kemudian untuk dakwah. Kemudian punya harta lagi, bangun ini lagi, bangun majelis lagi, bangun majelis lagi, bangun majelis lagi, bangun majelis lagi. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mengayakan anak keturunannya, tidak. Untuk dakwah di jalan Allah. Berapa banyak yang beliau bantu penduduk-penduduk yang ada di Tarim, Hadramaut dan sebagainya. Makan orang-orang dari musafir dan sebagainya gratis semuanya. Enggak diminta bantuan ini dan itu, tidak. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan ini dan ini fasilitas yang sangat tinggi. Ya, betapa keikhlasan yang beliau miliki. Jadi pola banyak zikir dan banyak bersedekah itu menghasilkan kebersihan hati. Sedekah gak harus banyak. Ya, sedekah tidak harus banyak, tapi menurut kadar kemampuan kita. Kemampuan kita 1 miliar kita sedekah. 1 triliun kita sedekah, 1 triliun menurut kadar kemampuan. Kita punya harta sekarang 10.000, kita sedekah 5.000, itu kan setengahnya, itu sudah cukup banyak. Kenapa? Setengah dari harta yang dia sudah sedekahi. Jadi kita nggak perlu untuk mengatakan, waduh, sedekah cuma 5.000, kecil. Siapa bilang kecil? Dia punya harta cuma 10.000. Sementara orang-orang kaya sedekahnya bisa 50 juta, tapi duitnya bermiliar-miliar. Nggak ada bandingannya, gitu. Jadi menurut kadar kemampuan, menurut kadar yang dia miliki, itu yang diterima sedekah. Berapa banyak tadi saya katakan orang bersedekah 50 juta, tapi hartanya bermiliar-miliar, nggak sebanding. Tapi berapa banyak orang bersedekah 5.000, tapi duitnya cuma sekedar 10.000. Wallahu Akbar, setengah harta yang dia miliki. Mana lebih istimewa di sisi Allah? Yang 5.000. Mana yang diterima oleh Allah? Yang 5.000. Kelihatannya secara hitungan sedikit, betul, tetapi di sisi Allah besar. Karena secara presentasinya itu adalah setengah harta yang sudah dia miliki. Faqala ya Rabbi kaifa adumu ala dzikrika. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa merutinitaskan zikir? Faqala bil khalwati 'anil nas. Kalau kita mau rutin zikir, kita menyendiri dari manusia. Waduh. Menyendiri dari manusia. Artinya jangan kebanyakan ngobrol dengan orang. Ada waktunya ngobrol. Habis sholat berjamaah ngobrol. Habis ngaji ini kayak begini ngobrol. Tapi jangan kebanyakan ngobrol. Kira-kira kita habis ngaji ngobrol ya selayang pandang saja. 5, 10, 15 menit, andaikan ada kira-kira rapat masjid, mushola, majelis alim, atau rapat ini dan itu, rapat bismillah. Selesai rapat udah ngobrol santai selayang pandang, pulang. Nah, pulang ngapain? Baca lagi kitab. Habis baca kitab lagi ngapain? Zikir. Menyendiri. Atau kita mau kerja, silakan. Mau kita kerja atau kita berzikir, walhasil ada waktu di mana kita berzikir kepada Allah, di mana hanya Allah dan kita. Yang hanya Allah dan kita. Biasain nih jamaah sekalian, dalam harian kita ada hanya Allah dan kita. Khususkan rumah kita
sekira-kira ada ruangan khusus hanya antara Allah dan kita. Makanya orang-orang tempo dulu rumahnya besar-besar. Ada tuh dalam satu ruangan cuma dia aja udah. Tempat zikirannya dia. Pokoknya jangan ada yang ngetok. Bapak kalau udah masuk ruangan ini jangan ada yang ngetok. Abi kalau masuk ruangan ini jangan ngetok. Kenapa? Zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus tenggelam dia dalam zikir la ilaha illallah. Khusyuk. Dia menjauh dari bisingnya manusia. Karena terkadang orang udah kebanyakan dekat dengan manusia, kebanyakan sama manusia pusing. Khusyukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat penting juga seperti ini. Pejabat-pejabat penting. Kalau semuanya harus dengan manusia punya waktu kan dalam seharian 1 jam saja. Kalau kita bukan pejabat berarti 5 jam. Iya, kita bukan pejabat. Pejabat aja dibutuhkan 1 jam untuk hanya antara dia dengan Allah. Kita presiden bukan, gubernur bukan, pejabat bukan, 1 jam, 5 jam kita zikir. Tapi tetap selesai kerja. Tetap kita setelah ngobrol dengan anak dan istri, kira-kira ini permasalahan selesai, zikir kita. Khusyuk kita, khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya ruangan khusus, ya ruang tamu udah. Enggak punya ruang tamu, udah di masjid. Jam berapa? Jam 8 malam atau jam 9 malam atau jam 12 malam masuk ke masjid. Masjid dikunci, udah di bawah beduk, situ aja zikir. La ilaha illallah. Enggak ada masalah kan? Ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Kenapa harus kita permasalahkan? Masjid ditutup, enggak ada masalah. Ente di luar masjid ente zikir enggak ada masalah. Di pelataran masjid kita zikir enggak ada masalah. Khusyuk dia. Bagaimana dong orang yang kalau misalnya dakwahnya selalu banyak seperti Habib Umar, seperti mereka dai-dai yang sangat luar biasa sibuknya, tidurnya aja terkadang di masjid, tidurnya aja terkadang di kendaraannya, di kendaraan apa namanya, di mobil dan sebagainya, tidurnya, itu, ya itu udah kelas tinggi. Zikirnya dia dengan Allah, di mana dia dengan manusia zikir dengan Allah. Depannya manusia zikir. Khusyuk seakan di hadapannya tidak ada manusia. Ini kita belum bisa menjalankan model seperti itu sebelum kita menjalankan model yang pertama dulu. Jamaah, kita mau jalankan tasawuf modern. Boleh tasawuf modern. Artinya tasawuf modern kita zikir di kalangan manusia. Zikirnya kita seakan kita dengan Allah saja. Tapi ketika itu kita lagi ngobrol dengan manusia, itu bisa terjadi setelah kita zikir dulu, khusyuk antara kita dengan Allah. Kira-kira kita di bilik kita atau di kamar kita khusyuk kepada Allah, rutin. Yang seperti ini kita bisa jalankan. Karena tidak bisa kita melakukan zikiran-zikiran di depan orang atau di depan masyarakat banyak tanpa zikir secara khalwah tadi. Khalwah. Jadi berkhalwat. Makanya manusia memandang perlu untuk berkhalwat. Banyak mereka para ulama-ulama saleh punya tempat khalwat tersendiri. Khalwat tempat menyendirinya dia khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khalwat. Khalwat. Ada kalau misalnya kita lihat ada khalwatnya Al-Imam Abdurrahman Segaf. Ada khalwatnya Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Sani. Ada khalwatnya Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Ada khalwat berbagai macam mereka para aulia Allah, ada tempat khalwatnya. Kalau kita lihat mereka para wali-wali songo yang ada, khalwatnya itu terkadang ada di gunung kecil atau di bawah tanah yang sekira-kira disebut dengan kahf, goa kecil, berkhalwat dia di situ. Gitu. Atau di atas di atas gunung kecil, apa namanya kalau gunung kecil? Bukit, di atas bukit yang kira-kira naik tidak capek, turun pula tidak capek, zikir dia khusyuk. Kalau zaman dulu memang asik luar biasa. Zaman sekarang bagaimana? Bisa. Semuanya tergantung kepada niat kita. Kita masuk di dalam rumah kita berkhalwat jadi. Walaupun anak dan istri sangat lagi bunyi atau lagi pada nonton televisi. Nonton kita niat khalwat aja. Emang kita enggak punya kamar? Ya, kamar satu. Di situ kita, istri dan anak. Khalwatnya gimana dong? Ya udah niat khalwat di situ udah. Enggak usah dipermasalahkan.
Kalau kita punya tempat, alhamdulillah. Enggak punya tempat, dijadikan berbagai macam tempat untuk kita berkhawat kepada Allah. Enggak jadi masalah. Mulai kita berkhawat kepada Allah, di mana hanya kita dengan Allah. Rutinin. Orang yang kebanyakan belajar tanpa disentuh dengan khalwat model kayak gini pusing juga. Karena tidak ada sentuhan zikir. Makanya perpaduan tahrim Hadramaut itu antara perpaduan ilmu dan zikir. Bukan cuma sekedar ngaji mereka, tapi ngajinya itu ada zikir. Sebelum ngaji zikir, atau setelah zikir ngaji, atau setelah ngaji zikir lagi, terus ngaji zikir dan zikir. Itu kebutuhan. Karena orang tanpa zikir hatinya rusak. Orang tanpa berfikir, tanpa ngaji, pikirannya rusak. Nah, bagaimana untuk pikiran dan hati benar? Ngaji dan zikir. Sementara kan ada banyak orang cuma sekedar ngaji doang, zikiran enggak. Ada zikiran doang, kemudian ngajinya enggak. Itu kurang, jamaah sekalian. Kurang. Nah, yang sempurna di situ ada zikiran, di situ ada ilmu. Makanya Muallim Syafi'i Azami jenius sekali. Sebelum beliau ngajar, ada zikiran namanya dustur. Kan biasa dibaca oleh Abang Afid. Kemudian zikir tauhid yang dibaca oleh Abdul Aziz. Abdul zikir fa'alam. Itu kan. Jadi zikir lagi. Sebelum ngaji zikir, setelah ngaji zikir. Kena itu dua-duanya. Terkadang kan ada orang ngajar, langsung aja ngajar. Zikiran enggak ada. Itu kurang tuh. Jadi guru-guru kita sangat-sangat cermat jamaah sekalian. Untuk mengantisipasi bagaimana fikirannya itu dengan ilmu, kemudian hatinya dengan zikir. Kena dua-duanya. Makanya andaikan jadi ulama akhirat. Andaikan jadi santri akhirat. Enggak pada ngaco kalau begitu jadinya. Yang ngaco, yang kalau misalnya dia ngaji tanpa zikir. Yang andaikan dia zikir tanpa ngaji. Itu banyak ngaconya. Zikir doang udah, ngaji enggak. Kalau zikiran Masya Allah, segodak-godeknya pala dia godek-godek. Tapi ngaji enggak. La ilaha illallah. Zikir sampai tengah malam enggak pada ngaji. Ada orang ngaji, berkitab-kitab tanpa zikir. La ilaha illallah. Setan, iblis lebih pintar daripada ente. Nah, dua-duanya. Jadi antara fikir dan zikir, ngaji dan zikir. Itu. Bisa paham jemaah? Nah, itu penting buat kita. Kita butuh itu semuanya. Keheningan. Di dalam satu keheningan kita terkadang yang kita butuhkan zikir. Ketika kita dalam keadaan banyaknya masalah yang kita lihat bukan kitab, terkadang yang kita lihat zikir. Tasbih yang kita pelintir. Astagfirullah, tenang dia. Udah tenang dia baca kitab aja lagi. Udah berkebanyakan dia baca kitab, zikir aja lagi. Makanya mereka para ulama-ulama saleh di kantongnya selalu akan ada tasbih dan selalu ada kitab-kitab kecil biasa. Tasbih ada selalu dan kitab-kitab kecil dibaca lagi. Ada waktu kosong dibaca. Selesai jenuh baca zikir. Zikir selesai zikir. Itu dia. Itulah metode fikir dan zikir. Untuk selalu apa? Untuk selalu merawat hati, karena hati perlu dirawat jamaah. Orang terkadang kalau selesai zikir selesai. Begitu ke jamaah? Ada selesai baca kitab selesai zikir selesai. Tapi ini perpaduan di antara keduanya. Asik jamaah. Kalau misalnya dia betul-betul menjalankan. Kita lihat saja mereka para ulama-ulama saleh di kantong-kantongnya ilmu, di kantong-kantongnya tasbih. Enggak pernah ketinggalan antara ilmu dan tasbih. Terkadang dia udah naik tol, dia lupa bawa dompet. Yang dia ingetin adalah tasbih dan kitab. Ya Allah, udah naik tol enggak bawa kartu tol lagi. Zaman dulu enggak bawa duit, astagfirullah, untuk bayar tol. Tapi ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saking seperti itu. Ya, ini banyak kejadian. Kalau kita sebelum berangkat yang kita pikirkan dompet dulu. Terkadang ketika kita udah keluar jauh enggak bawa tasbih. Boro-boro sih bawa kitab-kitab kecil. Enggak pakai. Yang penting kalau kita aman bawa tuh dompet. Sekira-kira dompet kita lihat, oh merahannya banyak, aman udah.
lupa kita bawa tasbih, lupa kita bawa kitab-kitab kecil. Begitu gak? Pantesan hatinya rusak. Gitu. Pantesan hatinya rusak. Yang dia pikir duit mulu. Gitu. Waj'alna maka salata, jadikan tidur engkau salat. Ya Allah. Waktunya tidur buat salat. Waktunya tidur buat salat. Bisa enggak? Bisa, pelan-pelan. Jamaah jangan langsung waktunya tidur salat di salat. Pokoknya kita harus ngikutin kiai, kata Pak Ketua Masjid Jami Guru Sya'ban, berikut Ketua RW. Pokoknya harus kita ngikutin guru. Iya, pelan-pelan. Pokoknya kalau misalnya kita tidur, ayo kita sholat. Iya, nanti jatuh. Misalnya kita tidur dalam sehari berapa jam? 6 jam. Ya, alhamdulillah 6 jam. 6 jam. Kira-kira kita bangun misal kita bangun jam berapa? Jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 berarti besok jam 3.15. Kan beda-beda tipis tuh. Jangan tahu-tahu bangun jam 1. Dia biasa bangun jam 4, tahu-tahu dia bangun jam 1 untuk zikiran. Besok qadha pasti. Qadha tidur pasti. Begitu enggak? Ramadan, belaga dia begadang. Ramadan penuh dengan begadang. Ayo begadang. Benar sih begadang. Tapi habis sholat subuh sampai maghrib dia tidur. Pelan-pelan. Makanya sebelumnya di bulan Rajab ulama-ulama bilang nih pelanin dari mulai Rajab. Sedikit-sedikitin mulai sedikit-sedikitin. Yang tadinya kita tidur 8 jam kurangin dikit. Dari terus sedikit lagi, dikit lagi. Nanti kena. Semuanya bakal kena. Kalau kita betul-betul istiqamah. Kalau kita udah jalanin dari mulai Rajab, Sya'ban, sebentar lagi kita nisfu Sya'ban, berarti kan udah satu bulan setengah. Kita udah bisa rutin tuh jamaah sekalian. Kalau betul-betul rutin. Tapi kalau misalnya dari Rajab kita biarkan begitu saja, Ramadan kelengar kita. Habis sholat witir, kemudian kita baca Al-Quran. Kemudian habis itu kita ngaji lagi. Belaga. Hebat, dia ngopi lagi. Oh hebat, nggak ada masalah. Terus dia ngopi lagi sampai sahur, dia nggak tidur lagi sampai subuh. Akhirnya dia nggak kuat. Bukan seperti itu. Jalankan yang wajar tapi perlahan, tapi pasti. Jalankan yang wajar. Ulama-ulama jalanin yang wajar tapi pasti. Sampai pada akhirnya ulama tidur cuma sekadar dalam sehari semalam 1 jam. Tapi prosesnya panjang jamaah. Nggak bisa tahu-tahu langsung tidur cuma sekedar 1 jam. Siapapun nggak bisa. Kita kan manusia biasa. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen hati. Perlu di manage. Ya, kita perlu bimbingan dari sang guru. Ini yang disebut ketika kita ngaji dapat bimbingan dari sang guru lagi. Perlahan lagi. Air dengan banyaknya tidak bakal bisa menghancurkan batu, bongkahan batu yang besar. Kemudian kita siram dengan air yang banyak, nggak bakal bisa hancur. Tapi dengan tetesan air, tek, tapi rutin, tek, dengan tetesan air, tetapi secara rutin, bongkahan batu bakal bisa hancur, plak, pecah langsung. Jadi perlu sebuah keistiqomahan kita walaupun sedikit. Kita juga khalwah pelan-pelan. Kita menjauh dari manusia untuk zikir pelan-pelan. Jangan kita lagi ngobrol sama teman-teman, ntar dulu anda mau khalwah ya. Waduh. Enggak perlu begitu. Waktunya kita pulang. Habis zikir, habis ngobrol makan, pelan-pelan zikir 5 menit. Besok kira-kira asik nih zikir, masa 5 menit tambah 6 menit. Oh besok tambah lagi 7 menit. Seperti itu jamaah. Jangan tahu-tahu zikir 2 jam, tahu-tahu zikir 3 jam. Itu kalau orang udah biasa 3 jam 4 jam nggak ada masalah. Ya, orang kalau udah biasa 3 jam 4 jam itu tidak masalah. Encok langsung dia. Wah, Allahu Akbar. Ini siapa yang salah ya? Ini zikir yang salah apa ente salah? Pelan-pelan dong. Zikirnya nggak ada yang salah, ngajinya nggak ada yang salah, ente yang nggak pelan-pelan. Gitu.
Anak kecil aja nggak langsung makan nasi. Gitu. Anak bayi kan nggak langsung makan nasi. Tapi giliran udah gede makan nasinya banyak. Waj'al naumaka salat, jadikan waktu tidurnya kau untuk salat. Jadi tuh mereka para ulama-ulama tuh di malam hari waktunya kita buat tidur, tapi mereka para ulama waktunya untuk salat. Allahu akbar. Wa ta'amakal ju' dan waktunya makan lapar. Ini luar biasa lagi. Waktunya makan kita lapar. Artinya waktunya makan enggak makan. Kita tidak bisa secara langsung seperti itu. Kecuali sedikit demi sedikit kita makannya kita takar mulai. Bukan dikit-dikit makan punya orang. Itu luar biasa. Saya nggak pernah makan punya saya, tapi punya orang yang makan sama aja, gitu. Yang tadinya kita makan nambah banyak, nambahnya dikit. Gak apa-apa, nggak ada masalah. Nambah, nggak ada masalah. Takaran dikit lagi, dikit. Nah giliran nanti pada akhirnya kalau kita udah kuat, bertahun-tahun kita udah kuat, atau bahkan bisa jadi puluhan tahun, orang lagi makan kita nggak makan, bisa. Orang lagi pada makan, lagi pada pesta, kita nggak makan. Bisa itu semuanya. Tapi kan dijalankan secara istiqamah, gitu. Jangan, ini hari Minggu besok acara apa namanya? Acara pesta atau acara roahan atau acara apa? Orang-orang lagi pada makan, saya nggak ada. Ya, nanti lapar. Nggak bisa begitu. Makan, tapi perlahan, gitu. Ini kan kita bicara tentang sudah jadinya. Kalau orang sudah jadi ya seperti ini namanya. Sementara kita bicara nggak bisa jadi dulu, pakai bumbunya dulu, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia. Tadi saya katakan zuhud itu bukan berarti dia tidak alim, bukan berarti dia tidak kaya. Dia alim, tapi dia bersedekah dengan ilmunya. Dia kaya, tapi dia bersedekah dengan kekayaannya. Itu namanya zuhud. Yurihul galba, itu bakal bisa menenangkan hati. Kalau ulama kalau udah ngajar hatinya tenang. Tenang betul. Kalau orang-orang kaya kalau udah sedekah hatinya tenang. Plong. Nah kita juga begitu. Kita kalau udah ngaji atau kita udah sedekah, hati kita tenang. Yurihul qalb. Wal badana, dan menenangkan badan. Badan itu enggak gerapak gerupuk. Tenang, kelihatan wibawanya, itu tabiatnya tenang. Kepribadian yang santun, enak gitu. Itu kan untuk kita-kita juga jamaah sekalian, zuhud. War-raghbatu fiha tuksirul hamma wal hazana. Cinta dunia itu memperbanyak stres dan duka. Orang cinta dunia stres. Biasa dia kerja, tahu-tahu enggak kerja apa? Kalau enggak kerja apa namanya? Pensiun. Stres dia. Iya. Ente cinta dunia sih. Biasa megang duit, enggak megang duit, stres. Iya. Kenapa? Karena hati ente dengan dunia, hati ente dengan duit. Coba kalau ente sebelum tuh enggak kerja apa tadi saya bilang? Pensiun. Sebelum dia pensiun dia gemar untuk bersedekah, ketika dia pensiun enggak ada masalah. Semuanya itu tergantung pada kebiasaan yang dia sudah lakukan. Berapa banyak orang pensiun stres, puyeng, stroke, sakitnya banyak. Betul enggak? Ya, saya ngapain ya? Saya ngapain? Ngaji yang banyak, ngapain lagi? Yang harus akhirnya dia melihara lele. Lah udah umur 60 tahun melihara lele. Lele yang bakal melihara ente. Melihara ayam deh ya, bukan ente melihara ayam. Ayam bakal melihara ente. Udah 60 tahun belaga-belaga melihara ayam. Ngaji udah ngaji. Kalau mau melihara ayam dari umur 20. Kalau mau melihara lele usia 20. Mau melihara kebon udah 60 tahun mau melihara kebon. Encok lagi. Enggak pantas. Jamaah. Pantas enggak? Enggak pantas. Lah udah tua, kerjanya banyak, enggak pantas.
Nanti dapat duit 50.000 atau 50 juta, nanti masuk rumah sakit 500 juta. Benar nggak jemaah? Jangan belaga-belaga kalau udah tua. Tahu diri. Itu ngaji udah, saya mau ngapain ya? Kok mau ngapain pengajian banyak? Dan pengajian guru Syaban banyak banget. Dia bingung, saya mau ngapain ya? Mau ngapain? Oh ini harus aktivitas, kita harus ikut seminar ngaji. Kalau masih umur 20 tahun ente banyak seminar, nggak ada masalah. Usia belasan tahun, 20-30 tahun, seminar nggak ada masalah. Lah umur 60 tahun, seminar. Pikirin kuburan ente. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah gitu seminar tentang bisnis. Sebelumnya dia nggak pernah tahu tentang bisnis, dibohongin mulu. Emang kita Islam nggak perlu dengan bisnis? Bukan permasalahan Islam nggak tahu tentang bisnis. Ente melakukan bisnis di waktu yang salah. Di waktu yang salah. Ente udah kebanyakan zikir sekarang. Kalau di usia 20 tahun mau bicara bisnis, silahkan. Seminar tentang bisnis, silahkan. Memperkuat tentang wacana bisnis, boleh. 20 tahun, 30 tahun, udah 60, 70. Ketinggalan. Qadha aja udah, sholat yang pernah dia tinggalin qadha sholat udah. Puasa yang pernah dia tinggalin qadha puasa, udah itu aja udah. Gitu. Paham gak jamaah? Bukan saya melarang orang-orang yang pada pensiun, pada kerja, enggak. Tahu diri. Ya, harus tahu diri, gitu. Kecuali sebelumnya dia udah punya usaha lele, silahkan nerusin. Dia nggak punya usaha sebelumnya, dia pensiun bikin usaha lele. Lele yang ngerjain ente akhirnya. Bukan ente jaga lele, lele yang jaga ente. Hubbud dunia, cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, pangkal dari segala bentuk kesalahan. Cinta dunia. Orang kalau udah mulai cinta dunia, pangkal dari bentuk kesalahan. Apakah yang disebut dengan cinta dunia nggak boleh kaya? Boleh kaya, tapi kekayaannya itu cukup di tangan. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau mempunyai kekayaan 2/3 dunia. Tapi makanannya setiap hari bagaikan kalau misalnya kita ungkapkan ikan gesek aja udah. Kalau dalam bahasa Betawi ikan gesek sama sambal tomat di siang hari. Itu juga udah enak banget menurut saya. Menurut saya ya. Tapi menurut jamaah kan kita berbeda-beda lidahnya. Kalau udah menurut saya, Masya Allah, udah ikan gesek sama sambal di siang hari, Masya Allah. Tapi bukan siang hari Ramadan, bid'ah namanya tuh. Ajaran sesat namanya. Sekarang nih masih asiknya luar biasa. Itu yang dilakukan Nabi Allah Sulaiman. Padahal pengawal-pengawalnya makannya luar biasa, pesta pora setiap hari. Tapi Nabi Allah Sulaiman cuma sekedar makan gesek. Kekayaannya 2/3 dunia. Kita baru orang kaya di kampung doang, belaganya luar biasa. Aduh, baru kaya ke satu kampung ente. Ini Nabi Allah Sulaiman kaya satu dunia, gitu. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap harinya beliau menjamu tamu ribuan roti. Dalam satu hari bisa 1 atau 2 onta. Dalam satu harinya menjamu tamunya dalam satu hari 1 atau 2 onta. Ada di antara kita menjamu tamu dalam satu hari 1 kambing, nggak usah onta. Atau nggak usah 1 kambing, 1 ayam dah. Enggak juga, padahal ayam. Seberapa sih ayam? Gitu. Jamu tamu ini 1 hari. 1 hari, 1 atau 2 onta. Kalau misalnya 1 bulan, 1 tahun, kalau bertahun-tahun, tapi kekayaannya cuma di tangan. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa lakukan, lakukan. Kalau enggak, ya jaga, gitu. Ini yang disebut dengan memanage hati. Jangan punya pemahaman Islam berarti menghendaki umatnya miskin semuanya. Ente ngajinya salah. Orang dibilang boleh kaya, tapi jangan ditaruh di hati. Ilmu sebanyak-banyaknya, bismillah, tapi jangan sombong. Itu, gitu. Kalau begitu jadinya Islam berarti nggak boleh kita jadi ulama dong. Ulama yang ilmunya berkebanyakan. Boleh, itu justru Allah ridha. Tapi jangan sombong. Itu zuhud. Wazudu fiha ra'su kulli khairin wa ta'atin. Zuhud di dunia itu adalah pangkal dari segala bentuk kebaikan dan taat.
Wa ukiya anna ba'd as-salihin marra ala jama'atin. Pernah diriwayatkan bahwa sebahagian orang saleh pernah melintasi satu kelompok. Faidan bi tibin yasifud da'a wad dawa. Faidan bi tabibin, maksud saya. Faidan bi tabibin yasifud da'a wad dawa. Ketika itu ada seorang tabib, dokter. Itu menjelaskan penyakit dan obatnya. Menjelaskan penyakit dan obatnya. Kalau penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini. Hebat. Jadi tahu berbagai macam penyakit obatnya ini. Kita ini, saya lihat orang-orang tua main HP bagus. Pak lagi ngapain? Ini nyari obat. Ngelihat di mana? Di YouTube, di ini. Ngaji gak? Enggak, tapi ngelihat obat. Padahal ngaji itu obat dari berbagai macam obat. Dia lupa. Ini saya darah tinggi nih, dia buka. Obat darah tinggi. Suruh makan ini dan itu dan ini. Oh, dia lupa ngaji adalah obat dari berbagai macam obat. Sakit nih. Ya Allah, kenapa sakit kencingnya? Obat sakit kencing. Oh, ketemu girang gitu. Dia nggak tahu bahwa hadirnya ngaji obat dari berbagai macam obat. Lupa dia. Ini kalau misalnya dia adalah seorang muslim, bahkan terdekat dengan masjid dan musola, dia lupa bahwa obat dari berbagai macam itu adalah ngaji. Bagaimana orang yang jauh dari kajian agama, orang yang ada di pelosok sana? Berarti kewajiban kita seorang muslim untuk selalu memberikan obat buat mereka. Obat yang paling mujarab adalah ngaji. Dalam tinjauan thariqah, ini saya mau kasih tahu ke jamaah, dalam tinjauan thariqah itu ketika kita lagi baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika, atau ya Nabi salam dan sebagainya. Itu ketika kita lagi mahalul qiyam, lagi maulid, itu obat dari berbagai macam obat. Ini saya mau kasih tahu. Tinjauan thariqah mana saja. Tinjauan thariqah mana saja. Mau thariqah alawiyahnya, mau thariqah al-qadiriyahnya, mau thariqah al-syadziliyahnya, mau thariqah al-syatiriyah atau satoriyah, atau thariqah muhammadiyah, atau nur muhammad, atau thariqah al-idrisiyah, atau thariqah samaniyah, atau thariqah al-ahmadiyah. Tapi ahmadiyah yang bukan ahmadiyah yang ngaco tuh. Atau thariqah muhammadiyah, muhammadiyah yang benar. Kemudian thariqah an-naqsyabandiyah, atau thariqah al-syadzilah al-dalhariyah, atau semua thariqah itu ketika dalam pembacaan maulid mahalul qiyam itu diantara obat dari berbagai macam obat. Ini kan terkadang kita lagi mahalul qiyam, kita ngobrol, kita asik. Itu khusyuk tuh jemaah. Pikiran kita yang stres terobati di situ. Pikiran kita yang jangankan sih yang stres, kita nggak punya duit. Kemudian kita nggak punya duit. Dalam pengajian ada maulidan atau ada maulid, ada pengajian, hadir diri kita. Ya Allah, nggak punya duit. Gimana? Insya Allah ada duit. Allah kasih kemudahan, kasih duit. Hajat. Berapa banyak hajat di dalam maulidan itu terkabul. Makanya kalau kita mau punya hajat, banyakin ngaji, habis itu maulid. Gak usah pakai capek-capek segala. Gak usah pakai capek. Kan ada orang mau punya hajat ini dan udah jalanin. Habis ngaji maulid, habis ngaji maulid, habis ngaji maulid. Tapi empanin orang, ente ngajak orang, habis ngaji maulid ente enggak kasih nasi uduk. Kasih dong. Karena hajat ente mau terkabul. Tapi terkabulnya banyak luar biasa. Alhamdulillah. Jalanin. Kalau nggak percaya, bukan syariatnya yang salah, ente-nya yang salah kalau begitu jadi. Faqala ya mu'alij al-ajsami hal tu'alijul qulub. Ketika itu mereka orang-orang saleh bertanya, wahai pengobat
Wahai yang mengobati diri, yang mengobati tubuh, apakah engkau bisa mengobati hati? Jadi dokter ditanya, ente bisa ngobatin hati gak? Dokter. Kalau dokter sekarang ditanya ngobatin hati, maksudnya penyakit batin. Jadi dia bingung. Dia bisa nyuntik-nyuntik doang. Dia tahu nih penyakit ini, tapi zahir. Gitu. Tapi kalau udah ditanya tentang bagaimana sifat kikir, sifat sombong dan sebagainya, dia nggak tahu. Faqala tabibu, kemudian dokter menjawab, "Na'am." Wudu. Ya, saya tahu. Jadi ini dokter luar biasa. Siflidah. Berikan kepadaku kriteria penyakitnya. Mana penyakit-penyakitnya? Faqala qad azlamtuhu dzunuba fagasa wajafa. Kemudian ada orang tersebut menjawab dari dokter, aku sudah berbuat zalim, sudah banyak melakukan dosa, sampai hatiku keras dan banyak melupakan Allah. Fa hal lahu min ilaj, apakah ada obatnya? Nanyanya ke dokter lagi. Kan pantasnya nanyanya ke ulama. Kiai, habaib. Faqala tabibu, kemudian dokter menjawab, hebat nih. Ilajuhu tadarru' wal ibtihal. Obatnya adalah bagaimana tadarru', kita tersungkur di hadapan Allah dan nangis di hadapan Allah. Banyakin nangis itu penting. Obat dari berbagai macam obat, jemaah. Banyakin nangis. Kalau kita nggak bisa nangis dalam kesendirian kita, di rame-rame kayak gini kita nggak bakal bisa nangis. Tapi kalau kita udah biasa nangis dalam kesendirian kita, di depan orang juga kita bisa nangis. Tapi nangisnya bukan nangis buat-buatan. Kan ada orang nangis memang benar-benar nangis. Ada orang nangis buat-buatan, ya nggak enak. Nangis pakai buat-buatan, jelek. Itu. Apa? Oh, itu mah nangisnya orang Cina. Ada orang mati nangis dibayar, dinangis. Lagi ngapa emang ini bayarannya, obyekannya lagi. Nangis kok ada obyekan. Ilaju tadarru'ul ibtihal. Obatnya, obat kerasnya hati, banyakin nangis. Banyak tersungkur kita di hadapan Allah. Berarti tersungkur, banyak doa, banyak salat. Wal istighfaru, banyak minta ampun kepada Allah, ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam dan sepanjang hari. Itu obat. Wal mubadaratu ila ta'atil azizil ghaffar, dan bersegera menuju taat kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Pengampun. Wal i'tidaru ilal malikil jabbari, dan selalu merasa diri salah di hadapan Allah yang Maha Diraja, yang Maha kuat. Al-Jabbar itu maha diktator. Fahadhihi mu'alajatul qulubi wa shifa min 'allamil ghuyub. Dan ini adalah obat hati. Obat dari berbagai macam obat dari Allah yang Maha mengetahui kegaiban. Fasahar rajul salih, kemudian orang saleh tersebut berteriak. Wa ba'dha bakian, dan nangis. Berteriak Allah, kemudian nangis. Wa qala ni'mat tabibu anta, kemudian orang saleh tersebut mengatakan sebaik-baik dokter adalah engkau. Kenapa? Dokter zahir, dokter batin juga engkau. As-sabta ilaja qalbi, engkau sudah mengobati hatiku. Sebaik-baik dokter engkau. Kenapa? Engkau dokter zahir, engkau dokter batin. Engkau sudah mengobati hatiku. Faqala tabibu, kemudian dokter berkata, hadza mu'alajatu qalbi man taba. Ini adalah obat hati yang mau tobat. Siapa yang mau tobat, ini obatnya. Ya, siapa yang mau tobat kepada Allah, banyak nangis. Panjang hari, sepanjang malam, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, doa kepada Allah. Ini obat untuk semuanya, untuk saya, untuk jamaah sekalian. Wa raja'a bil qalbi ilal barri tawabi, dan orang yang mau kembali hatinya kepada Allah yang Maha baik, yang Maha menerima taubat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang baik dan orang-orang yang selalu bertobat di hadapannya. Apalagi sekarang kita mau menghadapi malam nisfu Sya'ban. Bergadang kita. Tapi begadang kita tadi jangan sampai qadha besok harinya. Begadang malam nisfu Sya'ban, tapi akhirnya enggak kerja, ya salah juga. Gitu. Ya, menurut kadar kemampuan kita.
Minimal salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kalau kita enggak begadang secara sempurna, minimal menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita salat isya, salat maghrib dan isya dan subuh berjamaah minimal. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam nisfu Sya'ban? Ada salat awabin. Salat awabin kan setiap malam kita jalankan. Itu bukan hal yang istimewa. Setiap malam kita jalankan 6 rakaat. Selesai kita ba'diyah maghrib, kemudian kita salat awabin. Ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Kemudian ditambah sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama dengan Yasin. Karena Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Quran. Kenapa enggak baca Quran? Ente ulama udah memanage kita baca Yasin, ente mau baca Quran silakan. Ulama-ulama tempo dulu memang enggak baca Yasin. Yang mereka baca ayat Quran menyeluruh di malam nisfu Sya'ban dari awal sampai akhir. Ente sanggup enggak? Kita sanggup enggak? Kalau enggak sanggup jangan komentar apa yang telah dikatakan ulama. Kan ulama dalam nisfu Sya'ban itu membaca Yasin 3 kali. Jadi orang yang membaca Yasin 3 kali seakan-akan dia sudah menghatamkan Al-Quran. Itu maksudnya. Apaan baca Yasin 3 kali? Itu ulama udah lebih tahu dari kita. Kita ni lemah, dhaif. Kalau tuh ulama di Masjid Guru Sya'ban, ketua masjid, kita ngadain tuh habis maghrib baca khatam Quran, satu orang khatam Quran, kira-kira kelar gak? Besok nggak ada yang sholat. Makanya ulama sayang sama kita, gitu. Jangan buruk sangka sama ulama. Itu udah praktis banget jemaah. Antara maghrib dan isya kita baca Yasin 3 kali. Awabin udah kita jalankan 3 gerakan, berarti 6 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian doa kan ada di dalam rangkaian dalam doa nisfu Sya'ban. Itu minimal. Dikatakan minimal kayak gitu disebut dengan bid'ah. Bid'ah yang mana? Orang justru kalau baginda Rasulullah dari awal malam sampai tergelincirnya matahari masih tetap dalam keadaan nangis di hadapan Allah. Kan kita nggak sanggup seperti itu. Nah, minimalnya antara maghrib dan isya kita hidupkan di malam nisfu Sya'ban minimal. Kalau yang lebih daripada itu ahlan wa sahlan wa marhaba. Dari habis salat maghrib, salat isya, dia mampu lagi, dia berdiri, dia baca Quran lagi, berdiri, terus zikir lagi, dia bermunajat lagi, nangis lagi, itu yang istimewa. Cuma kan kaum muslimin tidak seperti itu semuanya. Kaum muslimin bukan seperti para nabi. Kaum muslimin enggak seperti para wali atau para ulama. Namanya awamnya kaum muslimin ya awam. Makanya diajarkan yang secara minimalis. Itu dia. Gitu. Kalau mau lebih, alhamdulillah kita jalankan. Doa mustajab di malam nisfu Sya'ban. Minta doa. Makanya di situ dipanjangin umurnya bagi orang yang sudah ditentukan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diperbagus rezekinya. Dan bahkan tuh di malam nisfu Sya'ban amal-amalan kita dalam 1 tahun diungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditulis dia nikah lagi atau enggak? Dia nikah lagi atau enggak? Karena ada aja tuh orang setiap tahun nikah mulu. Habis itu cerai. Nikah, emang udah ada tulisannya, enggak usah bingung. Ya. Ada orang misalnya udah lama menduda misal. Emang kalau udah aturan dari Allah, itu malam nisfu Sya'ban, fulan bin fulan dia nikah. Ditulis. Lalu. Bukan lalu, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Makanya itu perbanyak doa di malam tersebut. Zahir, batin, dunia akhirat, minta yang banyak. Kita aja kalau misalnya mau duit minta yang banyak. Ini bukan cuma sekedar duit, dunia dan akhirat minta. Untuk kita, anak istri kita, keluarga kita, sampai anak keturunan kita, sampai hari kiamat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar baginda Rasulullah memaksimalkan dan mengajarkan umat di malam nisfu Sya'ban melebihi daripada malam-malam yang lain. Malam menyerupai 1000 bulan. Malam nisfu Sya'ban. Bismillah. Secara kebetulan kita berada di Masjid Sya'ban, Guru Sya'ban. Berarti emang kakek lahir nisfu Sya'ban. Enggak tahu.
Yang penting ya udah namanya guru Sya'ban. Ini kita berada di masjid guru Sya'ban menjelang malam nisfu Sya'ban. Harusnya girang kita jemaah. Perbanyak sedekah malam tersebut. Perbanyak ziarah. Kita niatin aja kita berziarah dengan ulama, guru atau handai tolan ketika kita dalam nisfu Sya'ban. Kan pada datang tuh. Saya niat ziarah fulan, ketemu tuh. Niat hasil kita ziarah ketika kita lagi dalam keadaan antara maghrib dan isya, kita niat ziarah, hasil semuanya. Kita niat sedekah, kita taruh tuh amal jari, atau apa, kita bawa lontong, atau kita bawa sayur, atau kita bawa kerupuk, atau kita bawa sambal, misal itu malam nisfu Sya'ban, hasil dan amalan di malam nisfu Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjelang malam-malam awal Ramadan, mudah-mudahan Allah mudahkan hidup dan zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin.